Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses santri Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kegiatan Pondok Pesantren Tariqul Huda. Nah, inilah salah satu kegiatan santri di Pondok Pesantren Tariqul Huda di dalam bidang ekonomi. Dan saat ini kita sedang berada di salah satu alumni Pondok Pesantren Tariqul Huda, yaitu Al-Ustadz Asep Mumu, yang beliau ini mempunyai inisiatif di dalam mengedepankan ekonominya, walaupun kesehariannya mengajar, tetapi tidak menghilangkan kasab. Jadi selain daripada mengajar itu harus ada kasab. Jangan dikira bahwa kita Ustadz ini selalu mengajar, kapan waktu bekerjanya, atau santri setiap hari itu hanya mengaji. Kapan harus bekerjanya? Kapan dimana kita harus mengeluarkan inisiatif kita di dalam dunia perekonomian? Perlu, karena tidak akan berdiri suatu agama kalau tidak ada tanpa harta, gitu ya. Hadis. Makomadin ila bil mal, ya. Nah, pada saat ini kita akan berbicara mempunyai narasumber. Beliau mempunyai suatu usaha kecil-kecilan rumahan yang biasanya itu adalah usaha skala besar, tetapi beliau mempunyai inisiatif menjadi usaha rumahan. Nah, dengan tema yaitu lobster, budidaya lobster di dalam air tawar dalam box. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan sama-sama pembahasan dari beliau. Sekian, terima kasih. Salam sukses santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Muhammad, alumni Pondok Pesantren Tariqul Huda Manjor Karangtengah. Saya informasikan di sini merupakan sebuah pekerjaan sampingan yang bisa digarap oleh seorang guru, baik itu guru ngaji, guru formal yang mempunyai waktu beberapa jam saja bisa dimanfaatkan untuk budidaya. Budidaya yang saya kembangkan di sini diantaranya adalah budidaya lobster air tawar. Kita lihat di sini. Prosesnya ini merupakan sebuah percobaan di mana lobster biasanya pada kolam terpal ataupun kolam tembok. Ini saya mencoba di dalam kontainer atau box plastik. Dan satu box ini dengan CB60 saya tanam 8 ekor, 3 jantan dan 5 betina. Jadi 4 ini bisa diisi 32 ekor. Kemudian yang menjadi catatan itu air harus mengalir, harus ada sirkulasi. Sebagaimana bisa lihat ini di sini ada pompa air, kemudian ditarik ke atas, kemudian nanti dia akan keluar sendirinya. Dan jangan lupa di dalamnya harus dibuatkan sarang karena sifat mereka itu tarung, jadi harus ada persembunyiannya. Kemudian nanti setelah mereka berkembang biak akan bertelur. Kita harus cek seminggu sekali telurnya. Kalau jika memang sudah ada telurnya, kita angkat dan pisahkan ke tempat yang lain supaya tidak berantem satu ekor satu. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh udang lobster yang sudah bertelur. Ini juga salah satu contoh yang sudah bertelur. Nanti telur-telur ini akan terpisah dengan sendirinya dari induknya dan dia akan hidup seperti lobster yang lainnya. Demikian gambaran secara singkat. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi kita semua, bagi santri, bagi ustadz, harus tetap bekerja walaupun dengan paruh waktu. Dan tidak melulu harus pakai kontainer box seperti ini, bisa pakai kolam plastik, kemudian bisa pakai kolam dari
gorong-gorong, kemudian bisa pakai kolam dari tembok yang jelas. Syaratnya untuk kolam kecil jangan terairi oleh hujan, karena air hujan tersebut bisa mempengaruhi zat asam pada air tersebut yang bisa mengakibatkan kesehatan kurang baik terhadap udang lobster tersebut. Kemudian untuk prospek pasar, rasa-rasanya udang lobster ini menjadi primadona bagi beberapa restoran. Jadi jangan takut kemana menjual, insya Allah pasarnya terbuka dengan luas. Kemudian yang lainnya lagi, kemudahannya untuk masalah pakan ini sangat mudah sekali didapatkan. Cukup dengan sayuran yang kita makan sehari-hari, baik itu kol, baik itu singkong, baik itu ubi, kemudian kacang hijau. Cuman ada satu syarat, yaitu harus diiris secara kecil, kemudian sifat makanannya itu harus tenggelam, jadi otomatis harus direbus terlebih dahulu agar makanannya tenggelam dan mudah dimakan. Kasih pakan bisa 1 kali dalam sehari atau bisa 2 kali dalam sehari. Yang jelas kalau sore hari menjelang malam harus agak banyak, karena dia nokturnal, keluar pada malam hari dan makannya itu pada malam hari. Sekian mungkin gambaran secara singkat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah gambaran spesifik dari narasumber kita, alumni dari Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Jadi intinya kita jangan bersedih hati karena kita seorang ustadz, karena kita seorang santri sulit untuk bekerja, sulit untuk mencari pekerjaan. Banyak peluang usaha yang dapat kita temukan dengan berbagai hal. Nah, ini salah satunya lobster. Itu adalah pasar yang sangat luar biasa. Bahkan ini disebutkan pasar internasional ya. Tetapi kita bisa dibawa ke rumah, budidaya di rumah kita sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat gitu. Tetap semangat. Jangan lupa tonton terus, like and subscribe.